sampai dunia tahu Yesus kau Tuhan. Segala bangsa sujud menyembahmu. Skandaliste, jangan Anda menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Diberkatilah, berbahagialah Anda yang tidak sedang menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus, sebab Anda akan masuk dalam kebahagiaan rumah Bapa di surga. Waspadalah apabila ada satu orang pun di tempat ini yang mungkin sedang kecewa dan menolak Tuhan. Anda berpotensi untuk berakhir kepada kebinasaan. Taruhlah imanmu yang teguh. Percayalah penuh bahwa dalam setiap penderitaanmu, kesengsaraanmu, kemalangan hidupmu pasti akan menimbulkan ketekunan iman. Dan di dalam setiap ketekunan imanmu pasti akan menimbulkan daya tahan imanmu yang makin kokoh. Dan di dalam setiap daya tahan imanmu akan menimbulkan pengharapan iman yang tak tergoncangkan. Kenapa hal itu sangat penting? Karena setiap orang percaya yang menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus akan berakhir kepada kemurtatan dan tidak mungkin dibaharui kembali. Ibrani 6 ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi, sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mari Bapak Saudara, periksa hatimu. Hati-hati jika hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan, pesan dari Roh Kudus untuk hidupmu. Jangan keraskan hatimu, jangan menunda-nunda pertobatanmu, jangan anggap enteng masa anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan jangan pernah membuang setiap kesempatan demi kesempatan yang Roh Kudus telah panggil engkau untuk segera bertobat. Sebab Anda tidak akan pernah tahu kapan hari terakhirmu akan tiba, kapan masa anugerah Tuhan atas hidupmu akan berakhir. Dan yang mengerikan adalah Anda tidak akan pernah tahu kapan kondisi hatimu akan mengeras bagaikan batu dan empedu, seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Detik dia menyesal menjual Yesus, sudah tidak ada lagi terang itu yang masuk dalam hatinya, kecuali suara iblis yang mengatakan, segeralah engkau mati gantung diri. Kemana arah hidupmu Bapak Saudara saat ini berjalan? Apakah engkau sedang mengalami kemenangan demi kemenangan, atau engkau semakin terjerat di dalam dosa dan kekalahan? Kemana Anda sedang berjalan? Apakah engkau berjalan dalam arah surga yang kekal atau menuju kepada kebinasaan? Anda sedang berjalan kepada Tuhan Yesus atau justru sedang menjalui tahta kasih karunia? Jangan pernah jadi kecewa dan tolak Tuhan. Dia mengasihimu Bapak Saudara. Jikalau Anda saat ini adalah orang yang dimasukkan Roh Kudus, Anda merasa Tuhan firman ini untukku, ampuni aku Tuhan, karena akulah yang saat ini penuh dengan keraguan, penuh dengan kekecewaan. Bahkan aku sudah meninggalkan saat teduh pribadiku. Aku merasa semuanya percuma, doaku tak pernah dijawab Tuhan. Tuhan, Kau tak pernah punya kuasa atas hidupku. Dan Anda menjadi kecewa dan terjerat dengan arus dunia. Anda kembali pada dosa-dosa lamamu itu. Kalau Anda orangnya, Anda mengalami hal ini, saya minta Anda maju ke depan. Tempat ini dikhususkan untuk mendoakan Anda. Saya nggak akan doakan tumpang tangan satu persatu, tapi jikalau memungkinkan, mungkin tempat ini bisa diatur sedikit saja untuk orang-orang yang bisa maju ke depan. Gak usah khawatir saudara, saya tidak akan tumpang tangan, tapi dalam altar call ini hanya untuk Anda hadir maju ke depan. Di sanalah menjadi tempat terindah perjumpaan pribadimu dalam hadirat yang kudus. Dalam hadirat Tuhan ini nanti akan Anda merasakan pemulihan. Pelukan Bapa di surga memelukmu satu persatu. Kalau Anda orangnya, segeralah maju ke depan, tidak usah malu Bapak Saudara. Bukannya tangan Tuhan tidak kurang panjang Bapak Saudara. Tuhan sanggup menjamahmu di tempat engkau berdiri.
Tetapi Tuhan merindukan ada respon iman. Itulah disebut altar call. Jadi tempat perjumpaan antara umat yang dikasihinya dengan Bapa di surga. Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Dia itu roh yang melayang-layang, seperti roh yang hinggap di tubuh Yesus. Ketika Roh Kudus hadir, dia akan membaptismu dengan baptisan Roh Kudusnya. Jikalau Anda sudah menerima karunia berbahasa roh, Anda nanti bisa makin diaktifasikan kembali. Karena karunia berbahasa roh disebut karunia, berarti itu pemberian. Anda gak usah ragu. Karunia itu artinya pemberian Allah bagi umatnya yang harusnya tidak layak, namun dilayakkannya oleh darahnya yang kudus. Kalau Anda belum mendapatkan karunia berbahasa roh, Anda rindukan. Karena itu 1 dari 9 karunia Roh Kudus yang dijanjikan. Oleh sebab itu Yesus harus mati di kayu salib, bertahan sedemikian rupa, darahnya tercurah habis-habisan supaya dia bangkit naik ke surga, dan janji Bapa yaitu Roh Kudus dicurahkan diberikan kepadamu, Bapak Saudara. Jadi percayalah bahwa janji pencurahan Roh Kudus itu untukmu, untuk gereja-gereja yang mau menghormati pribadi yang agung, pribadi Allah Tritunggal yang kedua, yang agung dan mulia, yaitu pribadi Allah Roh Kudus. Cintai pribadi itu, cintai pribadi Roh Kudus. Dia akan segera dicurahkan, dan dia tak mau berlama-lama. Dia mau segera masuk dalam setiap hatimu masing-masing. Siapkan hatimu, rendah hati di hadapannya, dan terbukalah di hadapannya. Angkatlah kedua tanganmu, Bapak Saudara, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak bernilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, di dalam setiap beban masalah hidupku, di dalam setiap penderitaan hidupku, di dalam setiap kemalangan hidupku, ada janji Tuhan yang pasti bahwa akan menolongku. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku akan tetap beria-ria, bersuka cita di dalam Engkau. Karena pengharapan Injilku tidak akan pernah tergoncangkan, tidak pernah akan goyah. Yesus Tuhan, Allah yang ku percayai, Allah yang ku sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, nilai dan abadi. Siapkan hatimu Bapak Saudara, angkat tanganmu lebih tinggi. Saya akan mulai berdoa untuk Anda, dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, di hadapanmu saat ini aku mau mengakui bahwa akulah orang yang Kau cari Tuhan. Ampuni Tuhan atas setiap keraguan, kekecewaan di hatiku selama mengiring Engkau. Ampuni aku orang yang berdosa ini Tuhan, orang yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Di saat imanku goyah, aku telah memilih untuk terus membiarkannya, untuk jauh dari Tuhan. Aku sengaja menjauhi Tuhan. Aku sengaja untuk memadamkan api cintaku kepadamu. Seharusnya aku datang dengan rendah hati dan berlutut memohon ampun kepadamu Tuhan. Ampuni aku Tuhan, telah salah paham begitu dalam. Aku tersandung dan tersinggung pada Engkau Tuhan, seolah-olah Engkau tidak mau menolongku, seolah-olah Tuhan tidak mengasihiku, seolah-olah Tuhan tidak pernah mau menjawab doa-doaku, dan tidak pernah memberikan mujizat-Mu atas kebutuhanku. Tapi kini aku memilih untuk percaya. Kini aku memilih untuk terus bertekun dalam iman, karena itu kehendak-Mu, itu kedaulatan-Mu. Sekalipun Tuhan tidak menolongku, aku tetap percaya, aku tetap bertekun dalam iman. Iman dan pengharapan teguh, daya tahan imanku kokoh oleh iman yang telah diberitakan pada hari ini. Firman-Mu kuat, pengharapan imanku tak akan goyah. Pengharapan akan Injil keselamatan akan ku pegang teguh. Ku berserah penuh, ku percaya penuh, ku bersandar hanya kepadamu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di
lagi Bapak Saudara, inilah saat Roh Kudus curahkan. Allah Roh Kudus, nantikan Dia akan segera menjamahmu. Penuhi kami, datanglah ya Roh Kudus, ini waktumu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku Tuhan, dalam hidupku. Kami perlukan Engkau ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah kuatkan setiap iman jemaatmu yang telah maju Tuhan. Ubah hatiku, celikan mataku yang buta akan firman. Celikan, jamalah hati, jamalah. Ku rindu hati Allahmu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, 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 Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ikuti saya berdoa Bapak Saudara. Tuhan Yesus, hari ini ku buka hatiku. Aku mau nyatakan Kau pribadi yang sangat berarti bagi hidupku. Tidak ada yang lain Tuhan. Kau Allah yang setia. Ajariku mengasihimu lebih lagi, karena Kau terlebih dulu mengasihiku. Kasihmu besar dan tanpa syarat. Inilah waktunya Tuhan. Penuhi hatiku, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Hatiku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah janji Bapa Roh Kudus dicurahkan. 2000 tahun yang lalu, loteng Yerusalem, terjadi pencurahan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, di tempat ini, aku merindukan itu terjadi. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ketika saya menghitung sampai 3, Anda akan terima dengan iman-Mu. Tanpa penumpangan tangan, tiba-tiba mulutmu bergetar, jangan takut. Itu pemberian Roh Kudus, mengalir saja. Anda akan berbahasa roh. Anda akan berbahasa lain